Halo sobat semuanya, apa kabar yang di rumah? Semoga semuanya diberikan kesehatan, semoga semuanya diberikan kelancaran tanpa hambatan suatu apapun, apalagi puasanya ya, diberikan kelancaran sampai akhir nanti, sampai kurang beberapa hari lagi. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita melihat videonya. Check it out. Hai guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang hal yang biasa atau ada di Indonesia tetapi tidak biasa di Malaysia atau bahkan tidak ada di Malaysia. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke Malaysia, kalian wajib nonton video ini. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk video-video yang akan aku upload ke depannya. Jadi kalau kalian udah subscribe, kita mulai dari yang nomor 1. Di Malaysia tidak ada karyawan ataupun pekerja yang akan mengisikan minyak di kendaraan kita. Jadi buat teman-teman yang akan datang ke Malaysia, kalian jangan heran kalau di stasiun minyak itu tidak ada karyawan yang akan mengisikan minyak di kendaraan kita. Melainkan kita harus mengisi sendiri, yaitu dengan cara kita pergi ke counter untuk membayar minyak yang akan kita isi ke kendaraan kita dan kita bagi tahu nomor daripada kendaraan kita. Jadi mereka akan recordkan, setelah itu kita akan isi sendiri. Jadi kan kalau di Indonesia, kalau kita mau isi minyak di stasiun minyak ataupun di Pertamina gitu, akan ada karyawan yang akan menolong kita ataupun yang akan ada karyawan yang akan mengisikan minyak di kendaraan kita. Tetapi berbeda dengan di Malaysia, karyawan ataupun pekerja untuk mengisikan minyak itu tidak akan ada, melainkan kita isikan sendiri alias self-service. Yang kedua yaitu tidak ada tukang parkir di Malaysia. Jadi teman-teman, kalau kalian datang ke Malaysia, kalian tidak akan menemukan abang-abang tukang parkir. Tetapi bukan berarti di Malaysia itu gratis untuk parkir. Untuk bayar parkir di Malaysia juga biasanya dilakukan secara online menggunakan handphone kita ataupun bahkan menggunakan kertas yang akan kita bulat-bulatin. Nanti aku akan tunjukkan fotonya di sini. Jadi buat teman-teman yang akan datang ke Malaysia, kalian tidak akan menemukan abang-abang tukang parkir, tapi bukan berarti parkir di Malaysia itu gratis ya, melainkan kita bayar secara online ataupun bahkan menggunakan kertas yang seperti ini. Yang ketiga, orang Malaysia tidak makan kepala ayam teman-teman. Jadi kalau kalian datang ke Malaysia dan bertamu di rumah orang Malaysia, baik itu Melayu, Chinese ataupun India, kalau mereka menyediakan ataupun memberikan kita makan ayam atau mereka masak ayam, kalian jangan cari bagian kepala. Karena itu impossible dan tidak akan kita temuin bagian kepala di Malaysia. Jadi buat teman-teman Indonesia yang suka makan kepala ayam seperti aku, kalau kalian datang ke Malaysia, kalian tidak akan menemukan kepala ayam itu disediakan, baik itu di rumah makan ataupun di rumah pribadi. Kalau kalian mau makan kepala ayam, kalian beli di pasar dan juga masak sendiri di rumah. Dan ketika kalian membeli kepala ayam ini, kalau kalian bagi tahu untuk dimakan, mereka juga akan heran. Karena orang Malaysia tidak makan kepala ayam teman-teman. Alasannya saya kurang tahu ya alasannya apa. Kalau kalian tahu alasan orang Malaysia tidak makan kepala ayam, kalian komen aja di bawah. Yang keempat, di Malaysia tidak ada kobokan. Jadi kobokan ini adalah tempat kita mencuci tangan. Jadi biasanya kalau di Indonesia kalau kita makan, ada beberapa restoran yang akan menyediakan kobokan ataupun tempat cuci tangan. Tetapi di Malaysia kobokan tidak akan kalian temuin. Jadi kalau di Malaysia mau makan pakai tangan gimana dong? Nah, jadi kalau kalian mau makan pakai tangan, kalian cari singki ataupun wastafel yang disediakan. Jadi biasanya memang disediakan baik itu di depan ataupun di belakang. Kalian cari aja. Kita cuci tangan di belakang di wastafel itu, karena tidak akan disediakan kobokan. Jadi pengalaman aku selama tinggal di Malaysia, aku tuh tidak pernah menemukan rumah makan ataupun kedai makan, baik itu kedai makan biasa ataupun kedai makan Indonesia sekalipun, tidak pernah menyediakan kobokan, melainkan kita cuci tangan sendiri di wastafel ataupun di singki yang disediakan. Jadi walaupun kita makan ayam penyet sekalipun, jadi di Indonesia kan biasa kita makan pakai tangan nih, jadi disediakan kobokan. Tapi di Malaysia tidak akan kalian temukan yang namanya kobokan. Jadi kita cuci tangan di singki ataupun di wastafel yang disediakan.
Yang kelima, tidak ada Gojek teman-teman. Dan di Malaysia tidak ada kendaraan Gojek, yaitu kendaraan yang kita order melalui aplikasi dari handphone kita, tetapi menggunakan moto ataupun Honda. Gojek adalah salah satu kendaraan online nomor 1 di Indonesia yang paling banyak diminati orang Indonesia. Selain harganya yang lebih murah, waktu tempuhnya juga lebih cepat dibandingkan Grab. Khususnya untuk penumpang yang bersendirian, memang kita lebih memilih untuk menggunakan Gojek ya kan teman-teman kalau di Indonesia. Tetapi di Malaysia, Gojek ini sama sekali tidak akan ada ataupun tidak akan kalian temui, karena menurut orang Malaysia sebenarnya lebih kurang safety ya, ataupun kurang selamat menggunakan motor sebenarnya katanya. Memang sih kalau yang namanya accident ataupun kecelakaan mau menggunakan apapun akan boleh terjadi. Tapi memang betul kendaraan kereta ataupun mobil lebih selamat dibandingkan motor. Kalian setuju apa enggak? Yang keenam, tidak ada pengamen teman-teman. Pengamen ini biasa kita temukan di Indonesia ketika kita nongkrong ataupun makan. Dan pengamen akan datang dan mereka mempertunjukkan kebolehan mereka dalam segi menyanyi. Kadang sebenarnya bukan karena mereka pandai menyanyi ya teman-teman, tapi karena mungkin faktor ekonomi menjadi salah satu alasan mereka kenapa mereka mengamen. Jadi sebenarnya bukan karena mereka pandai di dalam bidang menyanyi ataupun memainkan alat musik, tetapi karena faktor ekonomi mereka, jadi terpaksa mereka harus mengamen. Tetapi poinnya bukan saya memberitahu ke orang-orang kalau di Indonesia itu banyak pengamen, bukan ya teman-teman. Cuma di Malaysia pengamen itu tidak akan kita temuin. Jadi aku juga tidak pernah menemukan pengamen di Malaysia ini. Tidak tahu ya, ada teman-teman yang lainnya pernah menemukan pengamen di Malaysia, kalian komen aja. Yang ketujuh, hal yang biasa ataupun ada di Indonesia tetapi tidak biasa atau bahkan tidak ada di Malaysia, yaitu tidak ada penangkap burung di Malaysia. Di Malaysia tidak ada penangkap burung, baik itu burung mahal, burung unik. Kalau kalian datang ke Malaysia, kalian akan temui berbagai macam burung yang masih hidup bebas. Jadi burung-burung di Malaysia masih hidup bebas. Yang kedelapan, tidak ada laundry yang seperti ini. Jadi kan kalau kita laundry baju kotor kita di Indonesia, kita akan kasih baju kotor kita dan kita akan terima udah bersih, udah dikeringkan, bahkan udah di-iron ataupun udah disetrika. Benar apa betul? Tapi berbeda dengan di Malaysia teman-teman. Jadi kalau kita mau laundry baju, kita sendiri yang akan memasukkan baju kotor kita ini ke mesin cuci ataupun ke mesin laundry mereka itu. Dan di situ kita juga akan keringkan sendiri dan kita iron sendiri, tetapi kita iron di rumah ya, bukan di tempat laundry itu. Jadi sangat berbeda ya teman-teman. Jadi kalau di Indonesia kita laundry baju, kita udah siap pakai ataupun kita terima udah siap sampai di iron sekalipun. Tetapi kalau di Malaysia laundry itu adalah tempat pencuci baju yang self service. Jadi kita masukkan sendiri kain kita dan juga kita keringkan sendiri. Dan untuk masalah iron ataupun setrika, kita iron di rumah sendiri. Hal yang kesembilan yaitu tidak ada tukang galon di Malaysia. Jadi kalau mau minum, kita beli mineral water sendiri ataupun kita boleh isi sendiri di mesin yang seperti ini. Jadi mesin ini juga self service ataupun kita buat sendiri ataupun layan diri sendiri, yaitu dengan cara kita masukkan duit koin ataupun uang logam ataupun duit recehan Malaysia deh. Nanti kita masukkan duit itu, setelah itu kita akan tampung airnya dan air ini bisa langsung diminum. Jadi di Malaysia itu tidak akan kita temukan tukang galon karena di Malaysia itu kebanyakan layan diri sendiri ataupun self service. Yang ke-10, hal yang biasa di Indonesia tetapi tidak biasa di Malaysia, yaitu di Malaysia tidak bisa merokok sembarangan, terutama di kedai makan. Baik itu kedai makan kecil ataupun kedai makan yang agak lumayan besar. Kalian tidak bisa sembarangan untuk merokok karena kalian bisa kena saman ataupun kena denda. Jadi kalau kita datang ke kedai makan ataupun kedai kopi, di sana sudah langsung terpampang logo ataupun stiker yang seperti ini, yang bermakna tidak bisa sembarangan untuk merokok. Karena sebenarnya merokok itu sangat tidak sehat, terutama untuk anak kecil ataupun budak-budak. Itu sangat bahaya ya teman-teman. Jadi di Malaysia tidak bisa sembarangan merokok. Kalau kalian kedapatan merokok, contohnya di kedai makan, baik itu kedai makan kecil
kita boleh kena denda ataupun kena saman. Oke teman-teman, jadi itu dia hal biasa ataupun ada di Indonesia tetapi tidak biasa atau bahkan tidak ada di Malaysia. Dan kalau menurut kalian masih ada yang belum aku sebutkan di luar dari ke-10 yang udah aku sebutkan tadi, kalian boleh langsung komen di bawah. Sekian video hari ini. Kalau kalian mau aku buatkan video apa lagi, kalian tinggal komen juga di bawah. Sekian video hari ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan juga subscribe, dan juga share ke sosial media kalian. Karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe aku akan lebih giat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Di akhir video, kalau ada kata yang salah ataupun kata yang tersilap, aku mau minta maaf terlebih dahulu. Dan sekian video hari ini. See you next video. Bye-bye.